Halo, kembali lagi dalam obrolan warung bersama gue Juan Babe dan gue kali ini Bro, Pinsa. Woi, Jakarta 90 dan bagai macamnya dah. Iya, Supasup. Yoi. Sosokan aja, Bro. Gimana akhirnya gue bisa mampir kemari ya. Ini ada drama-dramanya dulu sebelum setelah ratusan purnama. Dengan segala gejolak. Dari bangunan ini belum jadi. Yoi. Akhirnya gue mampir juga anjing. Gimana, Sa? Sehat, Sa? Alhamdulillah stabil. Baik gue. Episode 3 setelah episode 4 tadinya gue mau datengin lu. Tapi banyak kendala. Iya. Sibuk sekali Bapak. Bahaya. Asli anjing. Ini episode berapa nih? Ini episode ke mungkin gue taruh ke episode 2, 3 kali ya. Wih, yoi. Salah satu influence gua akhirnya gua berkarya. Ya, kita ini saling ya. Mungkin gua kagum dengan dia dan gitu pun sebaliknya. Karena dia ya gua tahu dia dari kecil gitu. Kita main bareng kecil gitu kan. Nggak sengaja ya. Kok nggak sengaja ya? Emak kita tetanggaan. Baru semalam Bodong cerita apa? Dikejar anjing pura-pura pingsan. Anjingnya prepare lah, bego. Dikejar anjing pingsan, goblok. Anjing nyerahin diri. Yang anjing dia jawab dia gitu anjing. Anjing nyampe nutup hidung. Enggak dong, betul enggak beda-beda. Gini, Sa. Gua mau ngulik semua perjalanan lu sebenarnya. Yes. Dari maaf, Apa tuh? studio kita memang agak lalu-lalang dekat terminal, Pak. Menyatu dengan masyarakat. Iya. Ya harus gitu dong. Dari sampai lu yang sekarang ini Jakarta 90 ya. Tapi sebelum Jakarta 90 asal lu tahu, wah banyak yang doi mungkin lakuin ya dari K3 itu ya. Gue kenal tuh awal gue kenal justru K3 dulu. Entah sebelumnya ada apa. K3 itu teman-teman SMP. Iya, anak-anak. Doi SMP bukannya sekolah, nyari duit. Doi. Semuanya ngomong gitu ya, tapi emang dagang, Bro. Iya, otak-otak dagang gitu. Ya, kita kan hadir di masyarakat menengah ke bawah biasa. Jadi buat ngimbangin gaya hidup yang sok kaya ya dagang. Iya bener, biar kelihatan pokoknya keren dulu untuk belakangan. Udah amat, yang penting aktif aja dulu. Lah jual baju maksa, Bang. Ya udah sama. Ya. Lu nggak ngikut gua beri. Iya. Kemarin dibahas tuh ya anak SMA gua tuh. Jadi gini, Sa. Itu K3 itu apa sih sebenarnya? Lu dengan siapa aja pada saat itu? Oh, buat K3 dulu tuh ada Ijar. Masih zaman-zaman Jaul kalau nggak salah. Jaul. Terus gua dulu ngeliat Jaul keren banget loh. Bener. Sekarang keren loh. Ya, keren lah. Menurut dirinya sendiri. Dulu gue ngeliat dia kayaknya men banget, laki banget. Ya, salah satu influence buat gue main BMX ya. Dia lah ya. Akhirnya gue berdiri di titik ini ya gara-gara trigger dari dia juga. Gaya-gayanya dia lah istilahnya. Mungkin masih kesisa sampai sekarang. K3. Ya. Terus K3 itu kita kumpul. Terus kita beberapa kali punya wacana bikin usaha. Tunggu. K3 itu kepanjangan dari apaan sih? Konseptor kebun kosong. Konseptor kebun kosong. Jago banget bikin konsep kosong-kosong juga. Nggak ada ininya juga. Jadi lu pada ujung-ujungnya jualan baju di situ. Iya. Jadi kita masih nyetem nih sama teman-teman SMP kan sampai pasca kita lulus SMA masih terus temenan sampai ya kita berkegiatan lah. Cuman lagi-lagi kan sayang kalau kita ngumpul terus nggak ada kegiatan kayak menghasilkan uang lah istilahnya. Mulu nongkrong kayaknya wasting aja. Jadi kita pengeluaran banyak. Mulu. Kan traktir si Godel mulu. Yang diam-diam di rumah. Tapi Godel rumahnya jadi secret kita tuh. Secret kampus. Iya, ada Godel, terus ada Tompel, kayak gitu-gitulah. Tompel kemana? Tompel jadi anak outdoor sekarang. Tidur di luar? Enggak, nyari sarang walet. Enggak, jadi anak gunung gue liat. Monitor beberapa kegiatannya jadi outdoor banget.
setelah K3, kemudian lu apa langsung ke Zupa atau ada lain lagi sebenarnya? K3 sempat hadir di Zupa. Salah satu kegiatan K3 ya rilisnya Zupa itu. Oke. Terbitan Wah, Zupa gua baru kan, tahu nih. Zupa kan dulu ada si Andi, Andi Silai, Baon sama Ijar. Gua bertiga tuh. Gua marketingnya, Ijar yang ngasih dapurnya semua karena dia koki kan. Andi barista. Oke. That's why muncul es coklat kita yang khas. Padahal mah ya gitu. Iya. Gitu. Lu sebagai apa di situ, Sa? Bareng-bareng kita pemodal, kita patungan bertiga. Pokoknya Zupa Supnya itu 2009 Oktober. 2009 ya? Oktober. Pokoknya rame terus. 11 tahun yang lalu. Rame terus Masih- di Bubur masih ada sampai Gangnam hari ini. Style. Iya, yoi. Warung mabok. Tapi Zupa tuh memang banyak cerita ya. Pokoknya lu masuk situ dan pulang nggak bakal sadar. Nah itu salah satu kesalahan gua. Mungkin Zupa bakal lebih pecah lagi biar kalau aja gua nggak larut dalam kondisi peralkoholan itu sih. Oke. Tapi kan dengan peralkoholan itu kan lu banyak keluar masuk orang gitu. Dan akhirnya teman-teman lu juga kalau gue lihat sih ya asik-asik aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu. Selagi kita nggak ya lu mabui tapi bertanggung jawab gitu maksud gue. Ya itu kan yang kelihatan di media bertanggung jawab. Yang di belakangnya kan kadang-kadang patungan. Zupa lebih kayak apa biar pada akhirnya tuh kayak dermaga gitu bro. Jadi apa? Anak. Enggak, isinya tuh ada orang baik yang datang, ada yang nyari nafkah di situ, ada yang nongkrong, ada yang cuman cawe-cawe gitu aja sih. Yang datang pergi. Gitu aja singgah. Yang so asik so kenal gitu kan. Ada banyak ya. Ada banget itu. Lu bayangin lebaran orang mau sholat kita belum bubar. Orang sholat kita belum bubar. Lu kan zaman itu masih nyembah kulit pisang ya? Kaleng kerupuk. Wah liar banget. Ya kita tunaikan masa muda perjaka kita dengan matang dan tuntas sih harusnya. Iya benar. Tapi ya puas banget sih memang masa muda kita tuh begitu ya. Tapi dengan adanya Zupa Sup pada saat itu, kemudian tongkrongan kita juga jadi lebih menyalurin karyanya karena lu kan di situ kan lu bebas mau berkarya apa di Zupa, entah lu mau ngeband, musik segala macemnya gitu kan. Iya, Zupa. Itu lu dapat ide awalnya gimana tuh, Sa? Sampai lu memberdayakan tuh anak-anak supaya buat ya lah gitu. Gue dulu sama Nisa itu kan masih pacaran. Hai Nisa. Hai. Hai kamu. Pacaran itu tuh kita kalau pacaran itu biar let's say kita anggap malam minggu deh. Kita pacaran itu harus nonton. Let's say nonton cepet, terus harus makan. Let's say kita habis 300 lah. Nah, kalau kita habisin uang 300 hanya untuk pacaran mulu, sayang. Oke. Mending kita buat usaha. Nah, usahanya apa? Kebetulan gue sama Nisa itu suka sama Zupa tuh setiap wedding suka nyari Zupa, Bir. Oke. Nah, Zupa selalu ditemuin tuh di tempat-tempat yang eksklusif, middle up kayak hotel buat itu kalau di kawinan cepet banget habis. Iya. Di kawinan dong. Nah, terus gue diskusi sama Ijar, kebetulan Ijar hatam di pastry sama cream soup. Ya akhirnya terus ya akhirnya Ijar terlibat dan kita bikin Zupa. Ya standar lah ya remaja, satu usaha 3 kapten kan ada gesekan lagi. Tapi akhirnya kita Sa, lu silakan jalanin sendiri, gue fokus ke kerja. Andi juga kerja ya, gue fight sendiri. Fight sendiri ya, lu yang bertahan lah istilahnya sama Nisa ya. Nah, Zupa menarik nih menurut gue. Tapi Zupa masih ada kan? Kayak bakal rilis lagi nih. Bakal rilis lagi? 2021 tunggu aja bentar lagi. Oke. Tapi lu tetap kalau pemesanan untuk di 2020 sebenarnya tokonya nggak ada, tapi kerjasama kita sama catering udah berjalan nih 2020. Tapi karena gue masih sering ngeliat share Zupa Sup lu gitu. Karena lockdown postpone semua ya selesai. Zupa berlalu gitu. Zupa berlalu, terus pindah tongkrongan ke rumahnya sendiri. Oh iya. Di Zupa gue ngerilis Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Oh, dari Zupa itu. Jumat Sabtu tuh di Zupa. Jadi
Jumat Sabtu tuh apa sih, Sat? Ini namanya, ini doi bikin project banyak banget. Home band yang main di Zupa. Oke. Karena gua nggak mampu bayar talent, akhirnya gua kumpulin teman-teman yang suka hobi di musik. Di situ ada isinya, ada Rahman Febrian, Peju, terus ada Arles Nicholas, nah terus sama beberapa teman-teman yang lain. Tio lagi. Tio masih running The James kalau nggak salah. Oh, The James. Yang suka Singapura itu ada Ale sama Peju, sama beberapa teman-teman musisi yang lain lah. Nah terus suatu waktu kita diminta perform band yang di warung gue di satu tempat di mall gitu, Bil. Iya. Nah kita harus ngerilis nama di situ sebenarnya. Iya. Di situ kendala tuh, kita mau pakai apa, nggak mungkin lah kita bikin band namanya Zupa Band apa. Aneh banget. Peju ngerilis, nah kan kita suka ngeband tuh setiap malam Sabtu sama malam Minggu. Minggunya waktu istirahat. Nah jadi kita namain band kita Jumat Sabtu. Kebetulan nyangkut juga sama Ale kan. Ale salah satu pendiri Jumpsuit ya, disingkat JS. Nah Jumat Sabtu juga hampir mirip gitu loh. Jumat Sabtu JS, Ale JS, Ale Jumat Sabtu, Ale gitu lah model. Jumat Sabtu berjalan, orderan banyak, yang undang kita banyak, itu hampir 38 talent loh. Oke. Di bawah gabungan naungan Jumat Sabtu ada hampir 40 talent. Itu lu bertahan berapa lama, Kak, untuk Jumat Sabtu? Jumat Sabtu rilis 2017. 2017. Sampai hari ini masih ada orderannya, cuman kita nggak pernah akhirnya mengukur suatu nilai gitu biar buat perform Jumat Sabtu. Ini gue klarifikasi di sini. Cuman maksud gue ini nyamuk. Ini gue udah serius gitu. Nyamuk. Banyak. Skincare gue besok pakai yang lavender. Biar nggak nyamuk. Yang rasanya dulu. Ya. Nah, pada akhirnya di 2019 kita sudah mulai aktif main di pulau. Terus kenapa sekarang jarang main di kafe, khususnya kafe yang apa ya, F&B ya, kok makanan aja, kafe ngumpul. Kita melihat ada ketimpangan yang nggak adil. Misal gini, kita dituntut untuk main dari jam 8, let's say sampai jam 11. Break setengah jam, itu kan 3 atau 4 jam. Bayaran sebenarnya kita nggak masalah, mau dibayar let's say 200, 500 kita nggak peduli. Tapi kok banyak kafe-kafe sekarang malah ngebebanin kita untuk menghadirkan konsumen. Nah itu yang salah sebenarnya. Nah kita kan penghibur bapak-bapak dan ibu-ibu, cuman biarin kita menghibur orang yang sedang makan dulu lah. Bukannya lu nyari konsumen. Nah, biar tugas kita ngebangun effort dia biar betah di tempat bapak ibu. Yang akhirnya berdampak sama penjualannya, bukan malah kita dibebankan. Oke, gue bayar lu 1 juta, lu bisa ngasilin sales gue berapa? Saya bukan marketing. Job saya sih ngulik musik apa bagaimana kayak lu makan terus hujan. Kan kita nggak mungkin main lagu yang rock. Kita coba bawa suasana main kayak apa ya? Kayak payung teduhan yang sendu. Yang mellow lah istilahnya gitu. Apa sih sebenarnya itu anak-anak sore-sore tai ya gitu ya. Apa ya namanya? Folk gitu lah ya, payung-payungan. Iya, itu kan biar tugas kita Jumat Sabtu. Nah, akhirnya seiring jalan banyak yang cabut keluar, ya nggak apa-apa, karena kan Jumat Sabtu tadi cuma 3 orang, akhirnya jadi 40 orang. Itu band apa main bola, Pak? Hubungan baik yang gue bina sama setiap kafe akhirnya berdampak dalam satu malam kita bisa pecah tempat 6 atau 7 titik. Jadi malam Sabtu nih, berarti satu hari itu lu udah full sibuk banget. Bisa semua manpower kepake, jadi satu malam itu gue bisa belah diri jadi 5 titik atau 6 titik gitu sih. Tapi ketika lu dapat project banyak gitu, lu ada gak sih satu titik lu tuh gila ya, lu powerful di satu tempat ini dan di tempat berikutnya dan lu udah habis gitu loh. Maksudnya udah lelah gitu, udah capek. Satu malam kan kita hanya satu tempat. Satu tempat. Jadi kayak gue, Peju, Ale itu
karena kita kan roh-rohnya nih ya. Nah dia hanya cover satu tempat. Pokoknya di malam kita amprokin semua duit bareng, belah. Jadi kalau satu malam ada yang 600, ada yang 400, pokoknya semua kita kumpulin jadi satu belah. Menarik nih buat Jumat Sabtu nih. Ya Jumat Sabtu. Tapi ada lagi. Apa tuh? Doi masih ada project Jakarta 90. Yoi. Yang di situ sampai pada akhirnya lu bikin kafe atau apa sih? Burger. Burger ya? Iya, itu yang ada di depan Ramayana Arumina ya? Ramayana Arumina, terus Sawangan, Pancoran, Jatiwarna. Nanti Instagramnya Jakarta 90 gua taruh di sini lah. Sama 90s Spaghetti Burger. YouTube lu apa namanya, Sat? Ada Siap Ngapa. Siap Ngapa. Iya, lu mau tahu lebih banyak tentang Bimsa lu buka nanti. Yang mau bercanda-bercanda, bercanda di situ banyak lah. Podcast Siap Ngapa. Siap Ngapa. Siap Ngapa ya, siap dan ngapa. Ya karena apa ya maksud gua? Kenapa sih? Gua lihat ada teman-teman yang sipil. Siap. Apa sih lu harus siap? Kenapa harus ketika lu ya maksud gua kita nggak harus mulu siap mulu gitu iya mesti pegangan lah nggak usah ini banget. Tapi gini Sa, Jakarta 90 lu nih udah sampai lu berdiri sekarang, lu masih mau tetap di Jakarta 90 atau memang tetap ada project lain? Jakarta 90 nama grupnya bukan player Jakarta 90 tapi formasi terakhir sampai mati. Jadi ini pijakan terakhir gue. Pijakan terakhir. Ini dari semua drama pembelajaran di Jumat Sabtu, bagaimana kemudian maintenance antara person to person, pribadi ke pribadi, semua perbaikan ada di Jakarta 90. Tapi Dewa aja kan bisa berubah, Bos. Kalau lu ngomong kayak gitu ya, kita kan nggak tahu ke depan gitu. Who knows, tapi konsepnya sekarang lebih walaupun orang berganti, gue sih berharap nggak berganti ya. Enggak. Tapi kalaupun berganti, istilahnya Jakarta 90 harus tetap ada gitu. Jakarta 90 pada akhirnya proses pendewasaan dari kita berempat. Jadi siapa aja tuh? Jakarta 90 ada gue di drum, terus ada Ale bass vokal, ada Rahman Febrian di gitar sama Boyke di gitar. Gue gak tau nih Boyke sama gitar, Boyke sama Rahman mana yang gitar satu, mana gitar dua, tapi mereka sama ngambil perannya rata sih kayaknya. Yang suling gak ada suling? Nggak ada. Ada paling keyboard tapi itu mah edisional sih bro. Lu sampai berbicara bahwa Jakarta 90 adalah pijakan terakhir lu gitu. Ada feel apa sih lu yang sampai lu berbicara seperti itu gitu? Kalau rekrut player untuk job manggung itu ada, gampang banget. Karena akhirnya transaksional ya, mulu tentang duit kan. Jadi iya, lebih enak gitu, mainnya dibayar gitu, putus gitu. Tapi kalau buat bikin band lagi tuh kayak gue punya background yang banyak, Rahman juga, Ale juga punya background yang sebelumnya, dan kita kayaknya udah cukup, ayo kita bangun lagi dari awal. Kadang-kadang kan kita harus mundur ke belakang untuk capai yang lebih jauh lagi. Nge-recall, apa sih kesalahan kita, sampai apa yang mau kita bangun gitu. Sekarang tuh di Jakarta 90 udah, kalau ngeband nggak boleh mabok ya gitu. Kalau ngeband nggak boleh TP-TP sama grupis ya gitu. Kalau ada grupis mau ngikut, jangan dibawa ke tongkrongan band ya gitu. Itu ada aja tantangan kita. Cuman sekarang tuh gue udah sama anak-anak, kayaknya kalau lu diatur, lu nggak mau, ya lu jangan ngatur orang. Nah, kira-kira menurut lu pantas gak di band lu untuk kemudian lu begini atau nulis status yang aneh-aneh? Karena orang lihat ada band yang di belakang lo harus dijaga image-nya gitu sih. Jalan hati nih kayaknya. Ya enggak, kayak misalnya dulu tuh kayak gue suka datang telat sejak mau perform. Sekarang tuh anak-anak udah enggak, lu di mana? Enggak, karena kita cek sound jam 10, jam 9 semua standby. Oh ya udah. Ternyata gini, Sa. Orang taunya di depan panggung lu ya keren-keren aja gitu. Wah, prosesnya. Tapi di belakang panggung tuh wah drama-drama banyak lah gitu ya. Sama kayak kopi lah. Ya bang ya, penyajian plating oxe tadi berdarah di belakangnya. Bagaimana bikin espresso itu kan proses panjang juga kan ya. Proses yang orang nggak tahu ya, taunya ya lu lihat keren aja gitu. Dan cukup tahunya kita enaknya aja. Karena ya gue tahu lu ya, gue sedikit tahu lu tentang drama-dramanya, gimana project lu gitu kan sampai
ternyata nggak gampang ya bikin band kayak Wah, gitu. parah. Iya, tapi tongkrongan itu tiap hari itu rame. Iya, nggak tahu gue. Ya alhamdulillah. Udah jadi kayak kiblat pak. Asli. Ya lagi-lagi gue ungkap di sini ya. Nah. Kalau ternyata gue sesumbang itu nama gue di belakang sana, harusnya rumah gue nggak akan pernah rame terus. Standar aja tuh. Misalnya Vinsa, gitu. Iya. Harusnya rumah gue kosong, gue nggak punya temen gitu. Tapi Faktanya kan fakta. Iya. Karena gua kalau setiap weekend ya kadang gua pasti ke daerah Cibubur, Cibubur doi lah. balik kandang biasa. Itu gua ngeliat rumah lu tuh gak pernah sepi. Ini kalau dijadiin warung aja bisa rame mulu ini. Ya alhamdulillah ya. Itu sih berkah ya. Tapi kayak gini Sa, ada kan orang butuh rehat gitu ya. Kalau kebetulan di agama yang gua anut, katanya kalau banyak tamu berkah bir. Jadi bawa yang nggak baik, datengin yang lebih nggak baik. Iya, karena mah dulu tuh orang nabrak rumah gua pakai janjian, sekarang main nabrak-nabrak rumah seolah-olah Lekon. iya. Mending assalamualaikum, gua buka pintu udah ada, lu udah duduk di sini loh. Bagi wifi lah anjing, akhir. Jakarta 90 udah ngasih berapa album Sa? Atau sudah ngasih berapa single gitu? Atau? Jakarta 90 rilis itu 2000 April 2019. Harusnya kita promo single tahun ini, tapi karena COVID lockdown, alhamdulillah kita dikasih sehat semua, sudah rampung album kita di Desember ini. Kita mau prepare. Nanti lu kasih linknya biar gua share. Iya, nanti gua. Insya Allah Desember kita rilis video klip. Wih, keren. Lu mau tahu penasaran kan lagu-lagunya dia, nanti gua kasih link di bawah ya, di deskripsi nggak apa-apa lah ya. Boleh. Iya. Rilis aja. Anak muda banget. Fresh, pokoknya fresh dah, bener kan? Sa, minum dulu Sa. Iya. Lu ini nggak diminum? Wah, gua minum dah. Saya ya tempatnya. Industrial. Coffee. Ya, Juan Babe di sini Sa. Canggih. Namanya. Jadi mungkin pesan-pesan Sa buat anak-anak gitu Sa, yang entah yang kenal atau yang tidak gitu, dalam karena ilmu pertongkrongan doi kayaknya udah iya yoi, tongkrongan juga ada ilmunya, ada politiknya dan segala macamnya. Nah, doi mungkin ngasih pencerahan gitu Sa tentang itu. Atau dalam orang mau melakukan suatu project atau usaha atau apapun, apa gitu, biar orang tuh biar nggak putus semangat gitu. Karena gue lihat tuh banyak gagal, jatuh, tidur, bangun, tengkurap. Iya Sa, Mati hidup lagi. hidup lagi, yoi gak? Ya nggak ada sih, cuman ya lu jalanin aja apa yang lu yakinin. Terus jangan mulu apa duit di depan bro. Duit mah ngikutin lagi, kalau apa yang lu buat lu jalanin dulu aja dan lu fokus dan konsekuen. Pengalaman gua udah sabrek aja masih ada gagalnya gimana ya. Tapi bukan berarti nggak berani mulai ya. Maksud gua kebebasan yang gua punya sekarang itu gue bayar mahal lewat semua jerih payahnya gitu. Iya. Ada Bahwa pengalaman itu adalah ya ilmu yang mahal. Wah parah bro. Gila gua. Pengalaman dihianatin. Wah. Oh, iya segala macam ya enggak? Udah punya perumahan gua. Iya. Iya itu nggak disebut ya. Enggak apa-apa itu mah cerita kelam tuh. Dari Zupa bisa punya perumahan loh. Ngeri kali. Gua 2 minggu nggak datang ke situ, sekali datang ngobrolin perumahan. Yuk. Iya. Pengalaman. Intinya ya Mulai dulu aja. Dan lu kan nggak tahu setiap hal baru yang lu coba sifatnya masih teori. Nah teori itu perlu diuji bro. Iya. Jadi mulai kurang-kurangin dengerin masukan orang, karena dia juga nggak bakal ngaruh-ngaruh banget. Udah secara nggak langsung lu mikir bahwa bersikap bodoh amat itu nggak mungkin kita menyenangkan semua pihak, sedangkan Tuhannya dibenci sama setan kan? Iya. Jadi udah lu jalanin aja selama lu jujur, lu nggak nyakitin orang. Kalau lu nggak mau dicubit, kata Mike Majina bilang gini, kalau lu nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Kalau lu nggak mau jahatin ya jangan jahatin. Itu kan semua udah diajarin kan. Orang tua kita udah ngomong kalau nggak mau jahatin jangan jahatin orang, kalau nggak mau dikibulin ya jangan kibulin orang. Nah benar-benar. Dan salah satu barometer kaya menurut gua adalah bukan tentang bagaimana sebanyak duit gue, tapi
kaya itu bisa tidur pulas tanpa hutang dan itu tenang. Wah, itu mahal banget. Ini ini baru gue dapet nih, kata-kata seperti ini baru gue dapet nih, dan di obrolan kemarin juga mungkin baru denger nih. Oh, iya. Di radio butut ya bisa. Iya, cuma mau nyari tenang aja sih bro. Nah, intinya karena gini, lu dilihat banyak, woi barang baru, tahu utang banyak, pusing juga. Nah sekarang nih ada tips baru buat teman-teman kalau mau tenang hidupnya. Jangan posting-posting tentang jalan-jalan, jangan posting tentang beli barang baru. Tapi kalau mau posting tentang kata-kata bijak yang seolah-olah diri lu susah banget. Itu pasti bakal ada yang hubungin. Asli, nggak bakal ya. Iya. Tenang hidup lu, bener nggak? Baru mau pinjeman, ya Iya. langsung Asli. nggak jadi. Terus kalau ada orang datang ke rumah mau minjem duit, dia baru nyampe, kita langsung curhat aja dulu. Iya duluan ya. Ada trik, benar. Banyak banget bro, bener. Asli saat ini datang. Belum ngomong apa tuh, gue minta, udah sedih Ya, duluan. Aduh. Sorry gua ngerepotin kan ya. Tuh, tips ngindarin orang mau Iya. ngutang. Tapi jangan terlalu zolim juga. Kadang-kadang nih kayak temen gua nih lama kan gak ada kabar. Zak, apa kabar? Aduh bro, gua gak megang duit, gua balas gitu. Apaan sih lu? Gua kata lu mau Iya, gua ada gitu. Enggak. Oke, itu Ya. aja sih obrolan gue sama Vinsa nih. Dan lu kalau memang mau tahu banyak informasi tentang Vinsa, lu bisa langsung cek YouTube-nya dia di apa? Di Siap Napa Siap Ngapa Podcast. Siap Ngapa ya, nanti gue tulis di deskripsi atau gue tampilin di timeline. Kemudian jangan lupa lu subscribe, like, and share karena dan komen juga karena komen itu membangun bro. Oke? See you, bye bye. Oke.